Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Kita ketemu lagi dalam pembelajaran PAI pada hari ini. Dan kita buka dengan membaca basmalah. Oke, Nanda gimana kabarnya hari ini? Baik semua. Sekarang kita akan coba lanjutkan pembelajaran kita dengan materi yang baru, yaitu iman kepada kitab Allah. Oke, Nanda, perlu kita tahu sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ketahui dulu apa kompetensi dasar atau hal yang harus Nanda pahami ketika kita mempelajari materi ini. Pertama, Nanda nanti diharapkan paham atau mengerti, Nanda bisa menjelaskan apa itu pengertian iman kepada kitab Allah. Kemudian yang berikutnya, KD 3.3 atau pengetahuannya diharapkan nanti Nanda bisa menjelaskan nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya beserta pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Karena masing-masing kitab dia memiliki perbedaan dengan kitab lainnya dan masing-masing punya pokok-pokok ajaran yang berbeda dengan kitab yang selainnya. Oke, berikut Nanda saksikan, kita akan lihat apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita tahu kita pertama tadi kompetensi atau kemampuan minimal yang harus Nanda miliki. Yang kedua adalah, nah ini tujuan pembelajaran kita. Pertama, Nanda mampu mengidentifikasi pengertian iman kepada kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Apakah sama cara beriman kepada kitab Allah Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain? Yang kedua, Nanda mampu menjelaskan nama-nama kitab Allah dan siapa saja rasul penerima dari kitab-kitab tersebut. Yang ketiga, Nanda nanti akan paham ajaran-ajaran apa saja yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita seiring dengan kompetensi dasar yang diharapkan nanti akan Anda miliki. Oke. Selanjutnya, kita mulai dari yang pertama. Anda pasti pernah dengar iman kepada kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab Allah? Artinya, kita percaya, kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Jadi itulah yang kita sebut dengan iman kepada kitab Allah. Selanjutnya, ada berapa kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya? Nah, coba Anda lihat di PowerPoint yang sudah Ibu bikin. Nah, Ibu mulai dari kitab terakhir, kitab yang berikutnya, dan yang pertama coba Anda lihat. Pertama adalah kitab Taurat. Siapa yang menerima kitab Taurat? Yaitu Nabi Musa. Nah, kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur ini turunnya kepada Nabi Daud. Nah, kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil turun kepada Nabi Isa. Dan yang keempat atau kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran itu turunnya kepada Nabi Muhammad. Seperti yang Bu sampaikan tadi, kitab-kitab Allah itu dia memiliki ajaran-ajaran pokok yang berbeda satu sama lain. Coba Anda lihat di PowerPoint-nya Ibu tampilkan. Nah, coba Anda lihat. Ini ada mercusuar. Di malam yang gelap, kita berpedoman kepada mercusuar. Melihat kemana pedoman, kemana arah. Seperti itulah ibaratnya kitab-kitab Allah ini. Itu adalah pedoman, itu adalah arah. Kemana kita harus menuju, kemana kita harus melangkah. Pertama, coba Anda lihat. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini turunnya kepada Nabi Musa. Ini diturunkan kepada Bani Israel. Nah, isi pokok kitab mereka itu dikenal dengan the Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini diturunkan untuk kaumnya Nabi Daud. Nah, kitab ini disebut juga dengan Mazmur. Apa namanya? Mazmur. Itu berisi nyanyian, pujian kepada Allah
atas segala nikmat ilahi. Nah, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini juga diturunkan kepada Bani Israel. Isi pokok ajarannya adalah mengajarkan untuk hidup zuhud, menjauhi kerusakan dan keutamaan dunia. Kemudian kitab terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran seperti yang Anda tahu turunnya kepada umat Nabi Muhammad. Turunnya bagaimana? Melalui perantara malaikat Jibril. Ini merupakan pedoman bagi semua umat manusia, dan keberadaan Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus sebagaimana Anda lihat Al-Quran pada hari ini, tapi diturunkan secara berangsur-angsur, setahap demi setahap, sehingga masa yang dipakai untuk turunnya satu buah Al-Quran itu adalah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lebih kurang selama 23 tahun. Jadi step-stepnya itu memperkuat keimanan umat muslim pada waktu itu dan juga memberikan ketahanan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran juga dinilai ibadah membacanya, berbeda dengan koran, berbeda dengan novel. Oke. Selanjutnya, coba Anda lihat, ini adalah peta, ini adalah kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Turunnya pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kemudian ini dia memakai bahasa Ibrani. Nah, turun kepada Nabi Musa itu namanya di Bukit Sinai. Coba Anda lihat ini Mediterania, Egypt ini Mesir. Nih Arab. Nah, ini Bukit Sinai. Jadi diturunnya di sini. Berikut, coba kita lihat. Setelah kitab Taurat, turun kitab Zabur. Zabur itu turunnya kepada Nabi Daud. Nah, diperuntukkan untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini turunnya abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Kipti. Nah, ini Mesir. Nah, Saudi Arabia, Irak, Syria. Nah, Tel Aviv. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kitab Injil. Nah, ini biasanya akrab dengan kita, sering kita lihat di televisi dan di mana-mana. Nah, ini ilustrasi untuk kitab Injil, lambang yang mereka pakai, dan ini Injil ini turunnya kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad pertama Masehi. Nah, bahasa yang dipakai untuk Injil pada awalnya itu adalah bahasa Suryani. Nah, dipakai oleh umat Nasrani. Oke. Dan semua kitab-kitab ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Terakhir, coba kita lihat. Ini adalah Al-Quran. Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran mulai turun yaitu abad ke-7 Masehi. Jadi perkiraannya pada tahun 611 sampai 632 Masehi. Nah, ini ayat. Nah, Mbak Anda lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini adalah ayat yang menegaskan tentang apa? Keistimewaan Al-Quran, bahwa Allah lah yang menjaga kemurnian dari Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, walaupun hari ini masih kita dapati adanya kitab Taurat, adanya kitab Zabur, adanya kitab Injil, tapi keberadaan kitab-kitab tersebut tidak lagi seperti aslinya, sudah mengalami beberapa perubahan-perubahan. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran ini seperti yang Allah janjikan, itu dijaga langsung oleh Allah. Salah satunya adalah Al-Quran itu terletak di Lauhul Mahfuz, kemudian tersimpan di hati para penghafal Al-Quran, sehingga berapa ribu orang yang hafal Al-Quran, dan mereka membaca Al-Quran yang sama dimanapun mereka berada. Jadi Al-Quran dimanapun mau kita buka, tulisannya tetap itu.